Gue buka mata, dan yang pertama gue lihat, orang-orang nari di jalan. Cuman mereka nari bukan untuk pesta atau festival. Mereka nari sambil ngos-ngosan, sebagian udah lemas, dan beberapa jatuh. Dan ini terjadi di Strasbourg, pada tahun 1518, sebuah kota kecil di Kekaisaran Romawi Suci. Waktu itu, orang bisa mati karena wabah. Tapi bukan wabah biasa. Ini adalah wabah menari. Semua kekacauan ini dimulai dari satu orang perempuan, namanya Frau Trofea. Suatu pagi bulan Juli tahun 1518, dia keluar rumah dan mulai nari. Sendirian di tengah jalan kota Strasbourg. Jam demi jam berlalu. Orang-orang ngeliatin sambil nunggu dia berhenti, tapi dia terus nari sampai malam. Awalnya warga kira dia kerasukan, mungkin semacam kutukan atau penyakit aneh. Tapi yang lebih aneh, dia masih nari keesokan harinya. Dan kali ini bukan sendirian, ada yang mulai ikut nari juga. 1, 2, 5. Makin banyak. Dalam seminggu, jumlahnya udah puluhan. Siang malam, mereka goyang tanpa jeda. Badan mereka makin kurus, tapi kakinya terus gerak seolah dikendalikan sesuatu yang nggak kelihatan. Pemerintah kota panik. Pendeta bingung, doa dibacain, ritual dijalankan, tapi nggak ada yang ngerti. Dan sebelum sebulan berlalu, ratusan orang udah turun ke jalan menari sampai tubuh mereka nyerah. Beberapa mulai tumbang. Beberapa nggak pernah bangun lagi. Bayangin lo hidup di kota kecil pada musim panas yang terik, tanpa penjelasan ilmiah, tanpa dokter yang ngerti neurologi. Terus lo ngeliat tetangga lo yang biasanya cuma nyapu halaman atau jual roti tiba-tiba nari di tengah jalan. Lo pikir dia bercanda, tapi dia terus nari sampai keringetan, pucat, jatuh. Lalu bangun lagi dan lanjut nari. Besoknya temen lo ikut, lalu sepupu lo. Lalu orang-orang yang lo kenal seumur hidup mulai goyang terus. Beberapa orang nari sampai kakinya berdarah. Beberapa jatuh dan mulai kejang. Tapi anehnya, mereka tetap bangkit. Ada yang nangis, ada yang minta tolong. Sambil terus nari. Ini bukan tarian bahagia. Bukan perayaan. Ini tarian karena mereka udah nggak punya kendali atas tubuh mereka sendiri. Seolah ada tali tak kasat mata yang narik mereka buat terus gerak. Dan yang paling horor, fenomena ini nular. Makin banyak yang lihat, makin banyak yang ikut. Seolah kegilaan ini bisa nyebar. Cuman lewat mata. Pemerintah kota mulai panik. Ini bukan lagi sekadar kejadian aneh. Ini krisis. Gereja turun tangan dan seperti biasa, jawabannya dosa. Katanya ini hukuman dari Tuhan atas kelakuan warga yang makin bejat. Solusinya, doa dan pengakuan dosa. Sementara itu, para tabib punya teori lain. Mereka percaya tubuh para penari ini kelebihan panas, semacam tekanan dalam tubuh yang harus dikeluarin. Dan satu-satunya cara, biarin aja mereka nari, sampai sembuh sendiri. Jadi, yang dilakukan malah makin absurd. Mereka sewa pemain musik, bikin panggung khusus di tengah kota, dikasih ruang supaya para penari nggak ganggu lalu lintas. Semua demi terapi menari. Tapi hasilnya, bukannya reda, malah meledak. Korban terus bertambah. Semakin banyak yang datang, semakin banyak yang ikut. Tarian ini kayak wabah pikiran yang nular tanpa suara. Dalam waktu singkat, jumlahnya udah ratusan. Dan laporan-laporan dari masa itu, meski belum bisa diverifikasi penuh, bilang puluhan orang mati. Karena kelelahan, karena stroke, atau karena jantung mereka nggak kuat lagi ngikutin irama, yang bahkan nggak pernah ada. Selama berminggu-minggu, semua orang, dari pejabat sampai pendeta, percaya bahwa ini bisa selesai asal dikasih ruang. Katanya, ini cuma soal energi buruk yang harus dikeluarin. Kayak penyakit yang bisa sembuh sendiri. Kalau dikasih cukup tempat buat meledak. Jadi, musik ditambah. Irama mulai diatur. Bahkan dibuat semacam penjaga tarian. Orang-orang yang tugasnya bantu penari tetap bergerak, biar mereka nggak jatuh atau menabrak yang lain. Pemerintah kota yakin, ini cuma fase. Aneh, iya. Tapi pasti akan selesai sendiri. Mereka anggap ini kayak badai. Datang,
ribut, lalu pergi. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Semakin dibebaskan, semakin liar. Semakin difasilitasi, semakin menggila. Tubuh-tubuh yang udah lemas terus dipaksa bergerak. Muka-muka yang udah penuh air mata dan keringat tetap terayun ke kanan dan kiri. Suara tawa udah berganti jadi isak dan jeritan. Dan jalanan Strasbourg berubah jadi panggung horor yang berdetak tanpa henti. Setelah sebulan penuh kekacauan, jumlah korban akhirnya mencapai puncak. Jalanan yang dulu ramai berubah jadi sunyi. Penuh tubuh-tubuh yang tergeletak di sudut-sudut kota. Ada yang pingsan, ada yang tak bernyawa. Bahkan saat musik berhenti. Beberapa dari mereka masih bergerah, matanya kosong, tubuhnya gemetar, seolah dipaksa oleh sesuatu yang enggak kelihatan. Pemerintah akhirnya nyerah. Semua teori gagal. Semua usaha cuma bikin keadaan makin parah. Satu-satunya yang tersisa, keputusasaan. Para penari yang masih hidup dibawa ke tempat suci, ke sebuah biara di atas bukit. Di sana mereka disuruh bertapa, bertobat, menenangkan jiwa yang katanya tersesat. Musik dilarang, alat musik disita, bahkan sepatu mereka diambil biar nggak bisa lagi menari. Dan perlahan, tarian itu berhenti. Kota kembali diam, tapi bekasnya nggak pernah hilang. Yang lebih aneh, nggak pernah ada penjelasan resmi kenapa ini terjadi. Ilmu pengetahuan, agama, dan sejarah, semua cuma bisa nebak, tapi nggak ada yang benar-benar tahu kenapa ratusan orang menari sampai mati. Sekarang, ratusan tahun kemudian, para sejarawan masih berdebat soal apa yang sebenarnya terjadi di Strasbourg tahun 1518. Ada yang bilang ini efek dari ergot, jamur yang tumbuh di roti gandum dan bisa menghasilkan halusinasi, mirip LSD. Kalau itu benar, artinya satu kota mungkin lagi nge-fly bareng. Tapi ada juga yang nyebut ini sebagai bentuk histeria massal. Tekanan mental dari kemiskinan, kelaparan, dan penyakit yang numpuk jadi satu. Sampai akhirnya meledak dalam bentuk paling absurd, menari tanpa kendali. Tapi apapun penyebabnya, satu hal yang pasti, ini bukan kejadian tunggal. Wabah menari juga pernah tercatat di abad ke-14 dan ke-15 di kota-kota lain di Eropa. Nggak selalu sebesar Strasbourg, tapi polanya mirip. Satu orang mulai, lalu menyebar, lalu nggak bisa dihentikan. Artinya, panik bisa menular, tekanan sosial bisa menular, ketakutan bisa menggerakkan tubuh secara harfiah. Kadang manusia nggak perlu virus untuk nularin sesuatu, cukup emosi yang nggak tertampung. Kalau lu punya ide sejarah lain yang nggak kalah aneh atau serem, tulis di komentar. Gue siap nyasar kemana aja.